Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai height, kemudian width, jadi tinggi dan lebar, dan juga padding serta margin. Jadi teman-teman sudah tahu kalau kontainer sendiri itu dia terdiri dari konten itu sendiri, kemudian ada padding, kemudian dilanjut dengan border, dan di bagian luar itu ada margin. Nah, di video kali ini itu hanya sedikit tambahan saja. Jadi untuk tambahannya itu adalah terkait kontainer, bentuk kontainer itu sendiri. Jadi untuk sebutannya itu biasa disebut juga dengan box model ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, ada yang namanya box model. Jadi namanya box model untuk kontainer atau kontainer juga sama. Dia dalamnya itu ada konten, kemudian di luar itu ada space. Antara konten dengan border itu adalah padding, kemudian ada border. Kemudian di luar border itu ada space lagi yang namanya margin. Nah, di sini saya ingin memberikan satu tambahan lagi. Mungkin jadi seperti teman-teman tahu margin itu digunakan untuk memberikan jarak di luar border. Jadi kemarin kita sudah kasih di video sebelumnya kita udah ada contoh misal margin gini. Nah, dia akan bergeser menjadi 20. Jadi bagian samping di sini ada jarak 20, di atas sini ada 20, di bawah sini 20, dan di kanan sini ada 20 pixel gitu. Kemudian eh, kita juga udah tahu kalau kita bisa margin left, kemudian margin right, margin top, dan juga margin bottom. Jadi kita bisa mengatur margin hanya sebelah kirinya doang, atau hanya sebelah atas, atau kanan kiri, atau kiri kanan doang, atau atas bawah doang gitu. Jadi kita bisa atur itu. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan, ini hanya untuk berlaku pada margin ya, untuk padding enggak. Jadi misalkan si box ini ya, jadi si H1 ini kita kasih dia margin. Nah, kemudian ada di sini yang namanya auto. Kita save. Nah, dia posisinya akan jadi di tengah. Nah, jadi auto sendiri itu pada dasarnya adalah uh, margin yang mana dia akan mengikuti, dia akan memberikan margin khususnya pada bagian kiri dan kanan ya. Jadi untuk atas bawah itu enggak. Jadi kiri kanan marginnya itu dibuat sama. Nah, berapa nilai samanya itu diambil dari lebar dari parentnya gitu. Jadi misal teman-teman di sini untuk yang big itu kan H1 ya. Nah, untuk H1 sendiri di kotak ini dia itu di bagian HTML-nya sendiri itu dia parentnya adalah body. Jadi berarti parent dari si H1 itu adalah halaman web browser itu sendiri. Jadi misalkan kita geser-geser, nah dia posisinya akan jadi di tengah karena dia parentnya adalah body, yang mana kalau misal kita geser-geser berarti ukuran width-nya itu kan berubah-ubah ya. Nah, karena ukuran width-nya berubah-ubah, otomatis bagian marginnya di sebelah kiri dan kanannya itu juga berubah menyesuaikan ukuran dari width browser kita atau halaman websitenya. Nah, karena auto, jadi kiri dan kanan itu nilainya sama, sehingga dia posisinya menjadi di tengah gitu. Nah, misal kita contoh lagi yang ini ya. Jadi untuk si box yang ini, jadi dia box. Jadi teman-teman di sini kan dia ada box kan. Nah, kemudian kita ada box di dalam box. Nah, dia width-nya itu kita buat jadi 50. Nah, kalau misal kita kasih juga di sini untuk margin-nya itu auto. Jadi margin, kemudian isinya auto, save. Nah, dia juga posisinya akan menjadi di tengah. Jadi si box ini, box di dalam box, jadi yang warna merah ini, dia itu kan ukurannya width-nya itu kita setting dia menjadi 50. Jadi ukurannya dia akan setengah dari bapaknya atau dari parentnya gitu. Nah, pada saat kita setting marginnya menjadi auto, sama seperti yang ada di H1 yang big ini, dia akan adjust margin kanan dan kirinya itu menjadi sama. Nah, berapa nilai samanya itu, maka dia akan menyesuaikan dari ukuran bapaknya, dari width-nya. Nah, bapak dari si box di dalam box ini itu kan si box ini tuh yang luar yang hitam ini. Jadi dia akan mengikuti ukuran bapaknya.
Jadi posisi berapa nilainya supaya nilai di sebelah kiri dan kanan itu sama. Yang mana otomatis kalau misal nilai kiri dan kanan dari margin itu sama, maka posisi dari item atau box di dalam box ini dia akan menjadi di tengah gitu. Jadi tambahannya itu adalah margin auto. Jadi kalau misal kita setting margin menjadi auto, maka posisinya dia sederhananya dia posisinya menjadi di tengah. Nah, kenapa di tengah? Karena margin auto itu digunakan untuk setting margin left dan right supaya margin dan left dia otomatis menjadi sama gitu. Nah, karena kiri dan kanan itu sama, maka posisi dari kontainer atau box kita itu menjadi di tengah mengikuti dari parentnya atau dari bapaknya seperti itu. Sebagai contoh di sini H1 dia mengikuti body atau halaman websitenya, kanan kirinya sama, dia jadi di tengah. Kemudian di sini ada box di dalam box. Eh, bapaknya itu yang box ini yang hitam. Kemudian dia cek kanan dan kirinya jadi sama sehingga dia menjadi di tengah. Nah, jadi itu untuk tambahan mengenai margin. Oke, kemudian yang selanjutnya ingin kita bahas adalah overflow. Jadi kalau misal teman-teman eh, membuat box, kemudian ada yang isinya itu dia overflow atau bablas. Nah, kita bisa handle bablasnya itu ke beberapa style. Jadi di sini itu ada visible, ada hidden, scroll, dan juga ada auto. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, jadi dari sini kita akan menggunakan yang box ya. Jadi kita akan menggunakan box, kemudian kita akan ubah size-nya dulu. Jadi size dari width kita height-nya. Jadi di sini kita akan coba height-nya fixkan. Jadi misalnya 100 pixel. Nah, oh oke, jadi dia udah bablas ya. Nah, di sini misal height-nya tuh 100 pixel. Atau jangan deh, jangan terlalu ini misalnya 150. Nah, oke, jadi di sini dia ukurannya height-nya 150. Kemudian teman-teman lihat di sini dia itu masih pas ya sesuai ukurannya. Nah, kalau misal di sini loremnya kita tambah. Jadi misal 50. Kita save. Nah, teman-teman lihat sendiri dia bablas ataupun isinya overflow keluar dari kotaknya karena kita setting height dari kotaknya itu fixed. Nah, kalau misal teman-teman pingin atau perlu untuk size dari kotaknya itu tetap, jadi misal height-nya itu tetap di angka 150, tapi kita bagaimana cara kita menghandle teks ini? Ada yang namanya overflow. Jadi bagian box ini kita kasih yang namanya overflow. Nah, overflow sendiri kan tadi ada 4 ya, ada visible, scroll, hidden, dan auto. Yang pertama adalah visible. Visible itu jadi defaultnya. Jadi apa yang bocor atau apa yang bablas atau yang overflow itu ya udah ditampilin aja gitu. Jadi dia akan tetap ditampilkan dan juga terlihat kalau dia keluar dari boxnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada hidden. Nah, kalau hidden sesuai namanya, jadi yang overflow atau yang bablas itu akan disembunyikan. Jadi di sini teman-teman lihat tulisan yang ada di bawah sini tadi itu disembunyikan, jadi tidak terlihat gitu. Itu yang hidden. Kemudian ada yang namanya scroll. Nah, kalau scroll di sini itu sesuai namanya scroll, jadi dia akan memunculkan scroll di sini, memunculkan scroll supaya kita bisa scroll isi dari yang overflow tadi, yang bablas tadi itu, gitu. Jadi di sini ada yang overflow, kita bisa lihat menggunakan scroll di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah auto. Nah, auto sendiri itu, nah, auto itu pada dasarnya mirip dengan scroll. Jadi pada dasarnya kalau ada yang bablas, maka dia akan menampilkan scroll. Tapi oke, di sini kan settingnya itu overflow-nya auto ya. Jadi apapun nah, misal kita hapus ini sebagian. Oke, ini masih ada bablas sedikit. Kita hapus lagi. Nah, jadi kalau kalau auto itu bisa dibilang otomatis. Kalau misal isinya nggak bablas, dia nggak munculin scrollnya. Tapi kalau misal dia bablas, baru dia munculin scrollnya.
Sedangkan kalau misal yang tadi scroll, kayak misal ini ya. Nah, ini auto nih. Jadi kalau misal isinya itu mencukupi, scrollnya hilang. Tapi kalau misal di sini kita setting scroll, tetap scroll, nah dia tetap akan munculin scrollnya. Tapi kita nggak bisa scroll karena isinya sendiri nggak ada gitu. Jadi kalau scroll itu pasti akan memunculkan scroll. Tapi kalau auto, dia nggak memunculkan scrollnya gitu. Jadi bisa bilang dia otomatis akan menyesuaikan isinya. Kalau isinya overflow atau bablas, dimunculkan scrollnya. Kalau misal dia enggak, dia hilangkan atau sembunyikan scrollnya gitu. Jadi itu untuk scroll dan auto. Jadi itu tambahannya. Jadi yang pertama itu adalah mengenai margin. Jadi ada sedikit tambahan yang kurang di video sebelumnya, yaitu teman-teman bisa pakai margin auto untuk memberikan margin di kiri dan kanan dari box itu sama, sehingga karena kiri dan kanan itu sama, otomatis boxnya menjadi di tengah gitu. Kemudian untuk materi yang selanjutnya itu adalah mengenai overflow. Jadi kita bisa atur konten yang nilainya overflow atau kebablasan isinya, kontennya, kita bisa handle dengan yang namanya overflow. Kita bisa atur dia menjadi hidden atau tidak terlihat, atau visible, atau visible itu defaultnya ya. Kemudian ada yang namanya scroll, jadi kita bisa munculkan scroll, tapi scroll itu akan muncul terus, entah isinya itu overflow atau enggak. Nah, kemudian ada yang better option bisa dibilang itu namanya auto. Jadi kalau misal isinya overflow dia akan kasih scroll, tapi kalau misal isinya nggak overflow dia sembunyikan scrollnya begitu. Jadi sekian sedikit tambahan di video kali ini. Terima kasih.